Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nina Widiawati, CGP Angkatan 10 dari Kota Medan. Pada demonstrasi kontekstual kali ini di modul 14 akan membahas tentang segitiga restitusi. Yuk kita lihat penjelasannya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat ketika mereka kembali kepada kelompoknya. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Adapun langkah-langkah untuk membuat segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada modul demonstrasi kontekstual 1.4 ini, saya mencoba menangani 2 kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus yang pertama yaitu murid yang tidak mengerjakan tugas dan melihat tugas temannya. Yang kedua yaitu murid yang mengejek dan melakukan kekerasan terhadap temannya. Mari kita simak video berikut ini. Job, ya, coming from, your notebook please. What's that, Eji? Masuk, Eji. Silakan duduk. Selamat pagi, Miss. Ada apa yang memanggil saya? Ya, pagi, Eji. Ya, Miss panggil kamu tadi. Miss melihat kamu menarik buku Safier pada saat Safier mengumpulkan tugas. Apa itu benar? Ya, jadi berarti kenapa kamu menarik buku Safier, Eji? Karena saya kurang ngerti, Miss. Kurang mengerti tentang tugas yang Miss berikan. Oke, jadi menurut Eji, tidak mengerjakan tugas itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Kalau menurut Eji tidak mengerjakan tugas bukan perbuatan yang tidak baik, ya. Kenapa itu perbuatan yang tidak baik? Karena tugas itu kan untuk masing-masing murid. Dan harus dikerjakan sendiri di rumah. Bagus sekali jawabannya ya, Aji. Bahwa tidak mengerjakan tugas itu perbuatan yang tidak baik dan itu sudah menjadi tugas masing-masing murid, berarti tanggung jawab, ya kan? Nah, semua orang juga pernah melakukan kesalahan, termasuk Miss Nina. Miss juga dulu pernah, ya, tidak buat tugas seperti itu, melakukan kesalahan. Tapi di sini kita mau berdiskusi, mencari cara supaya Eji rajin mengerjakan tugas. Eji paham? Ya, jadi tadi waktu Eji menarik buku Safier, alasannya kenapa melihat buku Safier, menarik buku Safier, alasan khususnya? Karena menurut saya Safier itu dia ketawa aja, Miss. Sama dia pintar, mungkin menurut saya jawabannya itu benar. Jawabannya benar. Oke, itu menurut Eji karena si Safier itu tadi pintar. Selain dari pintar dan jawabannya benar, kenapa Eji tidak mengerjakan tugas? Ada faktor lain yang membuat Eji tidak mengerjakan tugas? Kan tugasnya sudah lama itu diberikan. Karena kadang bisa lupa, Miss. Tapi kadang juga kalau ada ingat
kayak pengen PR ditunda gitu Nes, maksudnya ditunda beberapa hari sebelum masuk sekolah baru dikerjakan. tapi ternyata pas udah mau masuk sekolah nih lupa Nes. Lupa. Jadi lebih banyak lupanya ya dan menunda mengerjakan tugas. Nah, Eji kan di kelas kita ada peraturan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat sama form teachernya Eji, ya kan? Kemudian di peraturan kelas atau keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan. Ingat nggak? Iya. Nah, jadi menurut Eji tidak mengerjakan tugas itu kan tadi adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi kira-kira tidak sesuai dengan nilai kebajikan apa? Nilai kebajikan yang mana? Nilai kebajikan bertanggung jawab, atau jujur, atau menghargai teman, atau menghormati kawan. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas itu, dia termasuk tidak sesuai dengan nilai kebajikan apa? Bertanggung jawab. Ya, jadi nilai kebajikan yang bertanggung jawab ya, dia ya berarti semua perbuatan ya harus kita bertanggung jawabkan, ya kan? Nah, jadi menurut Eji, apakah sikap tanggung jawab itu penting? Sangat penting ya. Ya, jadi kira-kira kalau misalnya ya Eji, ya apa yang Eji lakukan untuk bisa mengerjakan tugas dengan baik? Kalau nanti ada tugas dari Miss. Maksudnya caranya itu berubah Nes. Ya, bisa jadi seperti itu. Apa yang harus Eji lakukan? Berarti kalau misalnya itu Nes, setiap saya ingat dengan pekerjaan rumahnya harus saya kerjakan langsung. Ya, itu di sekolah, itu di rumah. Kalau misalnya di sekolah, bagaimana kalau ada tugas? Kalau ada tugas di sekolah harus tetap dikerjakan. Apa yang guru suruh harus tetap dikerjakan. Iya, berarti langsung dikerjakan ya, jangan ditunda lagi ya. Nanti takutnya lupa lagi ya. Nah, jadi kalau misalnya mengerjakan tugas dulu yang utama ya. Jadi baru nanti boleh main-main yang lain. Kalau sudah menunda tugas ya, jadi nanti takutnya bisa lupa. Jadi kira-kira kapan kamu akan memulainya supaya tidak kamu menunda-nunda lagi? Saya usahakan secepatnya. Oke, misalkan secepatnya ya. Oke, jadi kamu harus memprioritaskan mana yang penting tugasnya ya. Dan kamu harus bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan sama miss-missnya, bukan hanya Miss Nina, tapi miss yang lain juga ya. Oke, hari ini cukup di sini dulu diskusi kita ya. Eji sudah tahu tadi berbuat salah, kemudian tahu di mana salahnya, kemudian apa solusinya juga. Miss berharap Eji bisa lebih rajin lagi mengerjakan tugas dan tidak lupa. Ya. Terima kasih ya Eji hari ini. Ya, silakan balik ke kelas. Oke? Terima kasih Miss. Assalamualaikum. Ya. Jadi semalam saya sudah berdiskusi dengan Miss Tina dan saya sangat senang karena sekarang saya mau berubah untuk sering mengerjakan tugas. Aku udah tolong loh. Karena kau kan aku udah mati sekarang. Kau ini pun banyak kok bodoh kali. Stop. Okay? Please sit down. Okay, Goldberg, after this, yeah, you must meet me. Okay? Permisi Bu. Silakan duduk, Goldberg. Apa kabarnya Goldberg hari ini? Selamat pagi, Goldberg. Selamat pagi Miss. Iya. Bagaimana kabar hari ini? Baik Miss. Oke. Tadi Miss lihat waktu jam istirahat, kamu main game sama teman kamu, ya. Kemudian tadi kamu mabar, ya kan? Nah, jadi kenapa Miss panggil kamu kemari? Kamu tahu? Tidak tahu. Tidak tahu? Ya, tadi Miss lihat kamu mengejek Safia dan kamu juga melakukan sesuatu sama si Safia, ya. Oke. Jadi menurut kamu itu
perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Oke. Nah, karena itu perbuatan tidak baik, ya kan? Eh, menurut Goldberg, kenapa itu perbuatan tidak baik? Karena sudah mengajak teman terus mencekik dia. Sudah mengajak teman dan mencekik si Xavier. Ya, oke. Nah, kemudian menurut Goldberg, ya kan, itu perbuatan tidak baik karena mengejek teman dan juga mencekik, melakukan kekerasan, ya, itu udah termasuk sesuatu yang dikatakan pembunuhan, ya kan. Nah, kemudian yang mau Miss tanyakan sama Goldberg adalah, ya, Goldberg, apakah itu sesuai dengan nilai eh, keyakinan kelas atau peraturan kelas, atau juga sesuai dengan nilai kebajikan? Kan nilai kebajikan itu ada menghormati, menghargai, disiplin, bertanggung jawab, ya. Kira-kira yang mana? Menghargai dan menghormati. Iya, berarti menilai kebajikan, menghargai dan menghormati teman. Nah, Goldberg sudah tahu jawabannya, ya kan? Nah, jadi kalau begitu, lain kali panggillah Xavier dengan panggilan yang bagus, namanya. Kemudian, ya, tidak boleh langsung melakukan kekerasan, tindak kekerasan, ya. Ya, jadi jangan langsung emosi terpancing, ya. Jadi membuat kita melakukan tindak kekerasan. Nah, menurut Goldberg, menghormati dan menghargai teman, apakah itu sikap yang penting? Iya, jadi kira-kira kapan Goldberg akan mulai, ya, menghormati teman dan tidak mudah terpancing lagi untuk teman, untuk mengejek teman? Mulai sekarang. Oke, mulai sekarang, ya. Jadi kalau begitu usahakan panggil nama teman dengan yang baik, ya. Nah, jadi mulai sekarang Goldberg harus bisa berubah, ya. Jadi supaya tidak terpancing lagi memanggil nama temannya dengan yang salah dan melakukan tindak kekerasan, ya. Oke, jadi kalau begitu sampai di sini dulu diskusi kita. Kamu sudah tahu tadi kamu berbuat salah, ya, dan tahu di mana salahnya juga, apa solusinya. Jadi Miss berharap kamu tidak boleh mengejek teman lagi atau mungkin melakukan kekerasan, ya. Oke, kamu boleh balik ke kelas, ya. Terima kasih ya Goldberg. Iya. Kenalkan, nama saya Goldberg. Saya dari kelas 8 Settle. Setelah mendiskusi sama Miss Nina, saya bakal berusaha untuk tidak gampang marah dan tidak memukuli teman saya yang bernama Xavier. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan murid yang merdeka. Mereka mampu menemukan solusi terhadap masalahnya dan bertanggung jawab terhadap pilihannya, sehingga ia dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Demikianlah tadi demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang praktik melaksanakan segitiga restitusi. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu di sekolah menggunakan segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.